merindukan untuk menjadi mempelai-Mu. Memang masih banyak yang harus kami benahi dalam kehidupan kami. Kami harus memasuki proses demi proses untuk menyucikan segenap kehidupan kami. Dan kami harus mau masuk dalam pertobatan setiap hari, supaya kami layak Tuhan menjadi mempelai-Mu. Inilah seluruh hidupku Tuhan. Inilah seluruh hidup kami Tuhan. Kami sangat memerlukan Engkau Tuhan. Dengan firman pengajaran yang selalu kami terima, kami sangat mengucapkan syukur Tuhan, bahwa Engkau sangat mengasihi kami Tuhan. Betapa berdosanya kami ini Tuhan. Bahkan seringkali kami menyakiti hati-Mu, mengecewakan Engkau Tuhan. Tetapi Engkau sudah berkorban di kayu salib dengan penuh kasih, memberikan pengampunan kepada kami. Engkau datang melawat kami. Engkau datang memberikan pengampunan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kematian dan kebangkitan-Mu memberikan sukacita dan sejahtera dalam kehidupan kami Tuhan. Karena itulah pengampunan yang sejati. Engkau rela mengorbankan nyawa-Mu untuk kami semuanya. Kami sangat mengucapkan syukur Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Kami akan mempersiapkan diri menerima berkat firman-Mu. Bersabdalah untuk kami Tuhan. Kami siap mendengarkan. Kami siap mendengarkan dengan penuh ketekunan, supaya firman-Mu merasuk dalam hidup kami. Dan nantinya kami dapat melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Perbaruilah hidup kami Tuhan, dengan kuasa firman pengajaran. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mempelai pria surga, kami ikhlaskan doa kami. Haleluya. Amin. Shalom. Philadelphia. Kasih persaudaraan. Ya, puji Tuhan, juga lokasian yang ada di rumah, pemirsa di seluruh Nusantara. Ya, saya tidak tahu siapa saya menyaksikan, ya mungkin dari Malang, dari Caruban juga mungkin, ini masih mungkin ya. Dan juga yang di Medan juga. Pokoknya yang menyaksikan tayangan ini semua diberkati Tuhan. Ya. Terlebih mari kita akan selalu membuka hati kita dengan segala kerendahan hati untuk kita dapat menerima berkat firman Tuhan, sebab kalau kita tinggi hati ada suatu kesombongan, firman itu tidak akan bisa masuk dalam hidup kita. Firman itu bagaikan air kehidupan. Dan air itu selalu mencari tempat yang rendah, bukan yang tinggi, ya. Jadi air itu selalu mencari tempat yang rendah. Kalau hati kita masih tinggi hati, firman tidak bisa masuk dalam hidup kita. Dibutuhkan kerendahan hati. Maria duduk di bawah kaki Yesus. Ada suatu kerendahan hati untuk mau menerima berkat Tuhan, mau menerima perkataan Tuhan. Sehingga saat ini semuanya saja, pemirsa di rumah, mari kita menyiapkan hati kita fokuskan diri kita, dan pada hari ini bersyukurlah firman Allah mendatangi di rumah keluarga Sion semuanya. Bersyukurlah, kita tidak usah repot-repot, tinggal menyiapkan peralatan, mungkin laptop atau handphone atau dimasukkan ke televisi. Tenangkan diri sejenak, berdiam diri sejenak, dan betapa bahagianya jika dalam satu keluarga berkumpul dalam satu ruangan menyaksikan tayangan ini. Jadi tidak sendiri-sendiri, atau yang di ruang tamu, di ruang makan, atau nanti nonton di warung giras. Wah, gimana? Lebih indah kalau dalam satu keluarga, satu rumah, namanya ibadah keluarga. Itu sangat indah sekali. Saling menikmati firman pengajaran, betapa indahnya. Puji Tuhan. Dan untuk kesekian kalinya kita harus mengatakan ibadah live streaming ini
Nah, terus doakan juga untuk yang di gereja, tim multimedia yang semua bekerja keras untuk mewujudkan tayangan yang terbaik meskipun dengan keterbatasan peralatan yang ada, tapi kami mau berusaha, tim multimedia berusaha sebaik-baiknya memberikan pelayanan yang terbaik karena semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Pada siang hari ini kita akan belajar dari sikap hidup seorang tokoh Alkitab, Zakius, yang sudah kita ketahui semuanya, yang sudah kita tahu bahkan sejak masih kita sekolah minggu dulu ya, pasti pernah diceritakan itu bagaimana Zakius. Tapi kita mau belajar apa makna yang lebih mendalam lagi dari kisah Zakius ini, di pertobatan Zakius. Bersama kita buka Lukas 19 ayat 1 sampai 10 ya. Kita akan baca terlebih dahulu satu perikop ini bersama-sama ya, baik yang di gereja maupun yang di rumah. Kita akan baca bersama-sama Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Kita baca judulnya terlebih dahulu. 1, 2, 3. Zakius. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakius, lah pungut cukai. Ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi ia berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Zakius, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Zakius segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Zakius berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Amin. Ini kisah Zakius, seorang pemungut cukai, atau pada saat itu dia juga dikatakan sebagai penagih pajak. Dan pekerjaan penagih pajak itu zaman saat itu dibenci masyarakat. Mereka sangat nggak suka kalau ada orang yang nagih-nagih. Ya, di saat inilah ada beberapa penagih yang begitu memaksakan ya istilahnya ada itu kan, mereka menagih dengan paksa itu. Tapi kalau zaman saat itu, Zakius ini dikenal dia sebagai pemungut cukai atau penagih pajak yang dia bekerja untuk penjajah secara Romawi ya. Jadi dia menagihnya untuk kebutuhan penjajah dan juga untuk memperkaya diri, sehingga dia itu sangat dibenci oleh masyarakat. Dia dikatakan sebagai pengkhianat ya, karena dia narik, pokoknya ya namanya narik pajak kan bagaimana mendapatkan penghasilan, mungkin juga ditarget oleh bosnya, mungkin dia seperti itu. Zakius, kamu harus mengambil ini, kalau enggak, ada ancamannya gitu kan. Dan si Zakius ini menarik pajak dengan paksa bagaimana supaya memberi keuntungan kepada yang memberikan tugas, juga untuk dia sendiri. Sehingga kehidupannya ini sangat dibenci oleh masyarakat, sikapnya dibenci oleh masyarakat. Dan sikap hidup Zakius ini memberikan juga peringatan kepada kita, keluarga Sion, bagaimana sikap hidup kita sehari-hari di tengah masyarakat, disenangi atau dibenci. Itu pertanyaan yang harus direnungkan itu. Kita ini ya khususnya ya, anak-anak Tuhan, percaya Yesus, bagaimana hidup kita? Ya kalau di gereja semua baik.
semuanya sikapnya baik, tapi kalau di rumah bagaimana? Di tengah masyarakat bagaimana? Apakah sikap kita menjadi teladan, atau sikap kita menyenangkan orang, atau justru dibenci oleh tetangga? Itu perlu kita renungkan gitu. Karena tidak jamin kalau sekian tahun orang ibadah terus sikapnya masih baik, belum tentu. Nah, kalau dia sekian tahun ibadah, dengar firman, hanya dengar tok ya, tapi nggak pernah jadi pelaku firman, ya bagaimana bisa menjadi berkat hidupnya? Justru bisa menjadi batu sandungan. Ini harus kita renungkan untuk diri kita, keluarga Sion. Kita di tengah-tengah kaum mayoritas, kita ini minoritas, tunjukkan bahwa kita ini adalah anak-anak Allah. Jangan sampai membuat kecewa dimanapun Tuhan izinkan kita berdomisili. Karena saya percaya di tempat dimanapun kita berdomisili itu kehendak Tuhan, supaya kita bisa menjadi berkat. Jangan jadi bahan cemoohan tetangga. Zakius, pada akhir hidupnya dia ada pertobatan. Tapi kita mau belajar pada pagi hari ini, ya menjelang siang ini, untuk kita belajar bagaimana proses Zakius dari seorang yang sangat dibenci oleh masyarakat, ada kerinduan ketemu Yesus, dan endingnya adalah sangat membahagiakan. Karena dia diselamatkan dengan seisi keluarganya. Itu sangat bersyukur sekali. Nah, di tengah-tengah pergumulan hidup sehari-hari itu rupanya Zakius mulai sadar tentang kesalahannya, seringkali mengambil pajak orang, menagih dengan paksa. Nah, karena dia mulai sadar, kok aku rasanya banyak, karena gini, dia mulai sadar kok banyak orang membenci dirinya, ada apa dengan diriku? Di sini ada suatu sisi baik yang saya lihat dari kehidupan Zakius. Dia mulai merasa, kok orang-orang benci aku ya? Dia introspeksi diri. Ini saya lihat kehidupan Zakius seperti itu. Karena kalau dia tidak menyadari dirinya salah, tidak mungkin dia ingin mencari Yesus, nggak mungkin dia ingin ketemu Yesus, nggak mungkin dia ingin melihat Yesus. Di sinilah pentingnya keluarga Sion semuanya, dan juga pemirsa di rumah, bahwa kita perlu introspeksi diri lah. Tidak usah langsung menunjuk orang, menghakimi orang, lihat diri kita sendiri. Kita perlu introspeksi diri. Kenapa ya kok orang-orang nggak suka dengan aku? Kenapa ya kok sikapku mengecewakan? Kenapa ya? Kenapa dan kenapa? Itu kita tunjukkan kepada diri kita untuk kita introspeksi diri. Saya percaya Zakius mulai merasa kok banyak orang nggak suka dengan aku. Apa ya kesalahanku? Dia introspeksi diri, karena itu dia ingin melihat Yesus. Ayat yang keempat, tolong dibaca, Mas Yohanes. Ya. Injil Lukas pasal 19 ayat yang keempat. Ya. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Maka berlarilah ia, dia ada suatu usaha untuk melihat Yesus, dan ia berlari mendahului orang banyak. Padahal dia kan kaya. Secara logika saja kalau dia kaya kan bisa dong membeli pasukan pengawal atau membayar pasukan pengawal untuk dia mau melihat Yesus, ya cukuplah dia memerintahkan pengawalnya, itu buka jalan, aku mau ke sana. Tapi Zakius sudah merasa bahwa kalau aku nggak segera berlari mendahului orang banyak, itu perhatikan orang banyak, maka Zakius tidak bisa melihat Yesus. Karena apa? Orang-orang sudah sangat benci dengan Zakius. Jadi Zakius yakin, meskipun tahu aku akan berlari menembus itu, kalau nggak segera mendahului, aku nggak akan bisa lihat Yesus. Karena orang-orang sangat benci dengan aku. Makanya dia berlari mendahului orang banyak. Perhatikan kata mendahului. Berarti ini sudah berjalan, dia lari. Karena kalau dia berlari di belakangnya orang banyak, pasti tidak akan kesampaian lihat Yesus. Kenapa? Orang banyak sudah tidak suka dengan Zakius. Lagi-lagi maknanya untuk kita, kalau hidup kita sudah tidak disukai orang, maka kemanapun kita berada itu dihalang-halangi karena tidak disukai. Lawang orang baik saja loh ada yang nggak suka, apalagi orang jahat, ya kan? Orang sudah berbuat baik masih ada yang tidak suka, ada yang iri, apalagi perbuatannya nggak baik. Di sini Zakius memberikan gambaran untuk kita keluarga Sion bahwa jaga sikap kita, jaga tingkah laku kita supaya tidak mengecewakan orang lain.
Zakius ini merasa dia sudah banyak salah, karena itu dia harus berlari, dia berusaha untuk melihat Yesus. Dia sadar, aku banyak salah ini, aku harus melihat Yesus. Itu ya. 5-6 tolong dibaca. Ya. Ayat yang kelima, ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Zakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Zakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. 2 kali kata turun. Maknanya apa? Kerendahan hati. Untuk menerima Yesus harus ada kerendahan hati. 2 kali kata turun loh. Zakius segeralah turun. Tuhan perintahkan, turun. Zakius, kamu harus rendah hati. Ya. Kemudian Zakius dengar ini loh keluarga Sion. Orang yang mau rendah hati, dia pasti dengar-dengaran taat perintah. Kalau Zakius tetap sombong, gak usah Tuhan, aku nang kene mengkruk nanggone wit ila enak, gak repot. Iya toh? Tapi Zakius mau dengar-dengaran. Dia mau turun, lalu Zakius segera turun dan menerima Yesus. Seandainya Zakius masih di atas, maka dia tidak bisa terima Yesus. Jadi orang yang sombong-sombong itu gak bisa terima Yesus. Harus ada kerendahan hati dan harus taat. Dan orang yang rendah hati saya percaya pasti taat dan dengar-dengaran akan firman Tuhan. Tapi kalau sombong itu gak mungkin mau terima firman, gak butuh firman, gak butuh Yesus. Sombong kok buat apa? Tapi Zakius mau turun, mau rendah hati, dan dia mau taat. Yesus gak katakan bolak-balik loh, hanya sekali tok ya. Zakius segera turun. Orang kalau taat itu, orang kalau rendah hati itu gak bolak-balik diperintah langsung denger taat lakukan. Tapi lek mau ngokong bebal sampai sing ngandani sampai domble gak direken. Sampai pendetone khotbah sampai muruh-muruh yo gak direken. Karena halo yang di rumah dijawab. Nah. Gak usah tegang yang di rumah, tenang aja. Ini belum apa-apa loh ya, gak usah tegang ya. Tenang aja, ya. Belum apa-apa ini ya. Jadi untuk mau terima Yesus itu dibutuhkan kerendahan hati, dan orang yang rendah hati mau dengar-dengaran, gak usah bolak-balik dikandani firman, langsung nurut. Zakius turun, loh turun. Yesus gak ngomong ping selidak kali, enggak. Zakius turun, enggak. Tapi kalau orang sudah bebal wis mau ngokong, dikuandani ya ndak wablek jare wong Surabaya ndak. Kandhani firman gak kenek, kandhani wong tua gak kenek. Baru kena peristiwa baru nelongso, melas iya ya lapo kaset. Bagaimana? Zakius turun pisan tok langsung mudun. Dengar-dengaran. Waduh luar biasa Zakius ini. Dia merasa banyak salah, aku banyak dosa. Karena ada juga orang yang banyak salah, tapi gak rumongso salah gitu loh. Banyak orang banyak kesalahan, banyak pelanggaran, banyak dosa, tapi gak rumongso akeh pelanggaran. Iku imani kuat banget orang itu seperti itu. Dosenan itu. Wis salah gak rumongso, iku mantep iku. Ya iku. Sip iku semangat ya. Semangat gak ngakoni kesalahan. Tapi Zakius cukup. Zakius turun. Oh iya, langsung mudun. Saya juga heran membaca loh. Oh dia ini banyak salah, banyak dosa. Tapi saya baca ini heran loh. Iya ya, Yesus cukup sekali tok ngomong loh. Yesus, Zakius turun juga. Luar biasa loh. Puji Tuhan ya. Dibutuhkan kerendahan hati untuk mau terima Yesus. Loh kan aku sudah ibadah bertahun-tahun, masa harus terima Yesus? Enggak jamin loh. Meskipun sudah ibadah ikut Yesus 10 tahun, apa masih terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Belum tentu. Bisa juga karena keluarga Kristen ya ikut Kristen gitu aja. Ikut-ikutan tok. Buktinya apa? Sehari-hari hidupnya enggak sesuai firman Tuhan, bebal. Tapi ke gereja. Luar biasa kan? Itu. Kita contoh Zakius ini, ya. Kalau dinasehati itu gak usah bolak-balik.
pisan tek wis lakonono. Gitu. Diberitahu pisan wis lakonono. Gak bolak-balik. Nanti kalau bolak-balik dinasihati jarine cerewet, jarine bosen. Bolak-balik kan dan dikira gak ngerti ya, lho pancen gak ngerti. Iya toh? Menantu diberi nasihat mertua, bolak-balik menantu bilang, mertuaku cerewet. Dikira gak ngerti ya, lho pancen awak gak ngerti ya, Nduk. Buktinya gak ada perubahan. Ini belum seberapa ya, belum ini ya, masih awal ini. Puji Tuhan. Tapi saya bersyukur kalau pada siang hari kita mau belajar tentang sikap hidup Zakius ini. Dia mau dengar-dengaran. Zakius turun gitu. Di situ Yesus melihat Zakius rendah hati dan aku mau datang ke rumahmu. Luar biasa. Ayat 7, silakan. Ayat yang ke-7, tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Ternyata tidak semua orang suka melihat sikap Yesus yang ingin berbuat baik. Dan ini memberikan suatu pemahaman untuk kita semuanya bahwa sikap baik seseorang itu belum tentu ditanggapi juga baik oleh orang lain. Saya ulangi, sikap baik seseorang belum tentu ditanggapi dengan baik juga oleh orang lain. Ada yang juga berpikir yang negatif, mungkin dia pura-pura, dia tidak ikhlas, pasti ada pamrihnya, pasti. Wong berbuat baik saja ada yang tidak suka, apalagi tidak berbuat yang baik. Perhatikan loh ya, orang berbuat baik itu enggak semuanya suka. Kan Yesus jelas ingin berbuat yang baik kepada Zakius. Loh ternyata orang-orang katakan apa? Tetapi semua orang yang melihat hal itu, enggak sebagian loh, semua loh. Bersungut-sungut katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Enggak suka. Enggak usah kaget, itu terjadi di akhir zaman. Lokasion, semua saja pemirsa di rumah juga. Kalau saudara ingin berbuat baik, enggak usah kaget kalau ada yang iri, sirik, tanda tak mampu. Iya, sudah. Enggak usah dihiraukan. Yang penting tetaplah berbuat yang baik apapun yang terjadi, karena Bapa di surga melihat perbuatanmu yang baik. Enggak usah hiraukan manusia yang enggak suka, sudah. Yang penting aku mau berbuat baik. Kenapa aku berbuat baik? Karena Yesus sudah menyelamatkan kehidupanku, sehingga aku harus berbuat yang baik. Dari kisah Zakius ini ada beberapa hal yang dapat kita ketahui. Jadi sebagai pengantarnya, sekarang kita ambil makna rohaninya apa dari kisah Zakius ini yang harus kita ketahui untuk kita semuanya, baik yang di gereja maupun yang di rumah, untuk pemirsa dimanapun juga berada. Kita akan belajar bagaimana atau apa yang bisa kita ambil dari kisah Zakius ini yang sangat luar biasa, yang bisa memberikan suatu teladan untuk kita. Bagaimana orang yang berdosa, dia merasa banyak salah, tapi ada kerinduan, ada suatu kerinduan untuk bertobat, untuk masuk kembali kepada kehidupan yang baru. Kita akan belajar. Ya. Tuhan memang membenci dosa, tetapi tidak membenci orang berdosa. Harus dibedakan ya. Tuhan memang benci dosa, tapi tidak membenci orang berdosa. Justru Tuhan Yesus itu mengasihi orang-orang seperti Zakius yang sudah merasa diri banyak salah, tapi mau menerima Yesus. Ayat 10. Di Lukas pasal ke-19 ayat yang 10, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Ya, jadi yang pertama adalah hal apa yang bisa ketahui dari kisah Zakius ini. Tuhan memang membenci dosa, tapi tidak membenci orang berdosa. Karena Tuhan Yesus itu justru mengasihi orang-orang seperti Zakius. Dan di Lukas 19 ayat 10 mengatakan, saya ulang membaca, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Sekarang kita bandingkan di Lukas 5 ayat 31 sampai 32.
Injil Lukas pasal yang kelima ayat yang 31 sampai 32. Ya, Lukas 5 ayat 31 sampai 32 supaya yang di rumah juga mempersiapkan. Ya, silakan dibaca. Lalu jawab Yesus kepada mereka, katanya, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat. Lalu jawab Yesus kepada mereka, katanya, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Dan Yesus datang, aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat. Yesus ini banyak inisiatif, banyak gerakan, dia aktif. Aku datang untuk memanggil. Kata memanggil itu suatu aktivitas. Berarti Yesus ini tidak pasif, tapi aktif untuk memanggil orang-orang supaya mereka bisa bertobat. Memanggil orang berdosa supaya bertobat. Kita bandingkan lagi di Yohanes 12 ayat 47. Yohanes 12 ayat 47. Injil Yohanes pasal yang ke-12 ayat yang ke-47. Dan jikalau seorang mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya, sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Amin. Sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Jadi Yesus itu datang itu untuk menyelamatkan. Yesus itu benci dosa tapi tidak benci orangnya, justru ingin diselamatkan. Sekarang tergantung kita mau gak menerima, karena Yesus aktif untuk memanggil orang-orang berdosa supaya diselamatkan. Yesus gak berdiam diri loh, dan Allah tidak berdiam diri, karena Allah sangat mengasihi manusia sehingga diutuslah putranya yang tunggal supaya datang ke dalam dunia sampai akhirnya mati dan bangkit. Untuk siapa itu? Ya untuk kita semuanya, supaya kita itu luar biasa loh. Kasih mempelai surga itu luar biasa, sangat luar biasa. Kalau saya merenungkan Yesus mati di kayu salib itu, saya melihat diri saya ini, Tuhan aku bersyukur, aku ini siapa loh, kok Yesus mau-maunya menyelamatkan kehidupanku. Saya sangat bersyukur kali. Kalau saya merenungkan dalam doa pagi, saya berdiam diri merenungkan, Tuhan terima kasih. Kalau Yesus sanggup menyelamatkan kita, apalagi masalah-masalah perkara duniawi, Yesus sanggup menyelesaikannya. Itu pasti, jangan khawatir. Yesus sanggup menyelamatkan. Apalagi masalah kehidupan jasmani kita, lebih dari sanggup. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Itu luar biasa. Tergantung bagaimana penyerahan diri kita. Dan Yesus sangat mengasihi orang-orang yang rendah hati. Jadi dari kisah Zakius ini, kita kembali ke Lukas 19 ya. Yang pertama adalah maknanya untuk kita bahwa Tuhan itu sangat mengasihi orang berdosa, tapi benci dosa. Ya. Yang kedua, apa maknanya untuk kita? Yesus adalah pribadi yang aktif mendatangi orang-orang berdosa agar mereka mau bertobat. Kalau Yesus adalah pribadi yang pasif, Allah tidak mau repot-repot loh ngutus putranya yang tunggal. Ngapain juga ke dunia yang jelas-jelas gak jelas kayak gini, jelas-jelas gak jelas loh. Kan lebih baik di surga saja penuh dengan kemuliaan. Tapi dia mau datang loh. Nah, sebagian umat Allah itu kurang bisa merenungkan betapa kasihnya Tuhan kepada kita. Sehingga hidupnya tidak pernah sesuai dengan firman Tuhan. Hidupnya semau sendiri. Dinasihati firman Allah tidak mau. Dikasih pengajaran tidak mau. Kenapa? Tidak pernah merenungkan betapa kasih Tuhan Yesus itu untuk menyelamatkan kita. Dia membela kita itu luar biasa loh. Tapi mengapa hidup kita ini kok kayaknya apa ya, semau sendiri gitu loh. Tidak mau taat firman, tidak mau rendah hati, tidak mau dekat Yesus, mau jadi apa gitu loh. Coba kita renungkan lah.
Zakeus saja sudah merasa dirinya sangat hina karena banyak salah, mau melihat Yesus, mau datang kepada Yesus. Kita bagaimana? Sudah tahu kita banyak salah, tetap tidak mau dekat Yesus, malah menjauh. Bagaimana coba? Zakeus menegur kehidupan kita semuanya. Dan Yesus datang ke dalam dunia. Firman itu telah menjadi daging. Di Yohanes 1 ayat 14. Untuk apa? Ya untuk kita. Sampai dia mau rela disiksa dan mati di kayu salib dan bangkit mengalahkan maut. Zakeus menerima anugerah yang luar biasa. Yesus mau datang kepada Zakeus itu. Ya. Jadi Zakeus ini diberi kesempatan untuk bertobat. Lukas 19 ayat 5. Injil Lukas pasal 19 ayat yang kelima. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Zakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Zakeus, segeralah turun. Makna segera itu Yesus tidak mau berlambat-lambat, tidak mau bersantai-santai. Karena proses keselamatan itu tidak bisa dibuat santai-santai. Yesus mengatakan segera turun, ya. Sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Yesus melihat keadaan Zakeus dan memberitakan segera turun. Berarti Yesus masih memberikan kesempatan Zakeus untuk bertobat. Kalau seandainya Yesus tidak memberikan kesempatan untuk bertobat, Zakeus tidak disuruh turun. Yesus akan terus berjalan, tidak menggorokan. Lagi ya, seandainya Yesus tidak memberikan kesempatan untuk bertobat, ngapain Yesus harus menyuruh Zakeus turun? Kan enak jalan terus, nggak usah repot ngurusi orang. Tapi Yesus tidak demikian. Yesus berinisiatif memberikan kesempatan untuk bertobat. Lah kalau sampai saat ini kita introspeksi diri kita, banyak kesalahan, banyak dosa dalam diri kita. Kita seringkali menyakiti hati Yesus, menyakiti hati orang tua, membantah firman. Yesus masih memberikan kesempatan untuk kita bertobat. Kesabaran Tuhan menantikan kita berbalik dan bertobat. Dan jangan sia-siakan kesempatan ini. Yesus mau melihat Zakeus, kamu turun. Aku mau menumpang di rumahmu. Berarti Yesus memberikan kesempatan untuk Zakeus bertobat. Kalau sekarang ini kita merasa banyak salah, banyak melakukan kesalahan, jangan merasa putus asa, hopeless, putus harapan. Pasti aku nggak diampuni. Tidak. Jangan punya pikiran seperti itu. Aku terlalu banyak berdosa, aku nggak mau, nanti aku takut nggak diampuni. Jangan punya pikiran seperti itu. Sebesar apapun kesalahan kita, Tuhan Yesus masih bersabar menantikan kita berbalik dan bertobat. Perumpamaan anak yang hilang itu, dia mau kembali kepada Bapa. Padahal dia sempat ragu-ragu, aku takut nanti Bapa marah dan sebagainya. Tidak. Bapa menerima dengan penuh kasih untuk anaknya yang sudah terhilang. Sebesar apapun kesalahan kita saat ini, pagi hari ini, cek diri kita masing-masing. Introspeksi diri. Mungkin kita pernah menyakiti hati saudara kita, mungkin pernah menyakiti hati orang tua, atau menantu menyakiti hati mertua, atau mertua menyakiti hati menantu. Masih terbuka kesempatan untuk kita mengaku salah dan menerima pengampunan. Manfaatkan kesempatan ini untuk kita berbalik dan bertobat. Jangan bangga dengan kesalahan kita. Jangan bangga dengan segala dosa-dosa kita. Sampai kapan nanti? Sampai kapan? Sampai nunggu kiamat. Kita kan nggak tahu kapan kiamat. Nggak tahu, tapi tanda-tandanya sudah ada. Gempa, wabah, termasuk sekarang ini kan tanda-tanda ya. Tapi kan kita nggak tahu kapan Yesus datang. Betapa berbahagianya jika dia datang yang kedua kalinya, kita sudah dalam masa-masa pengampunan dan kita sudah mengaku salah. Luar biasa loh ya. Bisa diangkat dalam kemuliaan seperti Henokh. Wah langsung.
Henok kan tidak mengalami kematian toh, Henok. Karena apa? Hidupnya bergaul dengan Allah. Hidupnya aktif sekali. Lokasian, pemirsa di rumah, semua yang ada di mana-mana, renungkan bahwa masih ada kesempatan untuk kita berbalik dan bertobat. Roma 5 ayat 8. Roma 5 ayat 8. Roma 5 ayat 8. Suratan Roma pasal yang kelima ayat yang ke-8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ketika kita masih berdosa, masih banyak salah, Kristus itu membelani loh sampai mati untuk siapa? Untuk siapa? Untuk kita. Jadi ketika kita masih berdosa, Kristus telah mati untuk kita. Ini kan luar biasa. Jadi sebesar apapun dosa kita, jangan punya pikiran, oh nanti aku nggak diampuni. Tidak. Di mana ada pengakuan, di situ ada pengampunan. Tinggal bagaimana kita mengintrospeksi diri kita dan mau mengaku salah. Dan Zakeus, dia mau melihat Yesus karena dia merasa aku banyak salah, aku ingin melihat Yesus. Dan Yesus melihat kerinduan hati Zakeus. Kamu turun. Aku mau dan harus menumpang di rumahmu. Wah, betapa indahnya ya. Kalau hidup kita penuh banyak salah dan Yesus datang, aku mau menumpang di rumahmu. Waduh, apalagi pendetanya datang kepada jemaat ya. Bapak A, aku mau ke rumahmu. Gak usah om, ngerepoti om. Gak ada panganan om. Loh, ya wes kasih itu. Gitu kan? Iya, kecuali kalau Yesus nanti Yesus datang tahu wedi kabeh. Lewat mimpi ngono ngene wedi kabeh. Ini saya bersuka cita loh. Aku numpang di rumahmu, ditompo. Tapi pendetanya sih ngomong gak ditompo, gak usah om. Wes doa dari jauh aja om, jangan ke rumahku om. Waduh, karena nggone om repot om. Wah, kok iso mlebu gak metu diisolasi om, di lockdown om. Susah. Ya, puji Tuhan. Ya. Saya berpikir begini, kalau saya berada di posisi Zakeus, Yesus katakan, aku harus menumpang di rumahmu. Wih, rasanya kayak nompo emas sak kintal boyo opo ngono ya. Karena keselamatan kan nomor 1, gitu loh. Harta benda itu gampang itu. Selamat itu luar biasa loh, digoleki uang. Orang itu berlomba-lomba memberikan sedekah segala macam supaya kita enggak, anugerah. Luar biasa loh, aku menumpang di rumahmu. Aduh Zakeus, bersyukurlah. Tapi sebelumnya itu harus ada pengakuan, ada kerendahan hati. Dan Yesus suka menumpang di rumah orang yang rendah hati. Makanya harus rendah hati dong, gitu loh. Mau sombong sampai kapan? Sampai kiamat. Gitu. Ketika kita masih berdosa, Kristus telah mati, bukan akan mati. Perhatikan kata-katanya loh ya. Telah, bukan akan. Dari saat kita banyak dosa, Kristus membela kita. Berikan pengampunan. Puji Tuhan. Yesus luar biasa. Dia mau mengetuk pintu hati kita agar mau menerima. Jadi Yesus mengatakan kepada Zakeus, aku harus menumpang di rumahmu. Itu ada suatu hal yang sangat indah sekali, indah banget ya, bahwa Yesus mau mengetuk hati Zakeus. Aku harus menumpang di rumahmu. Itu Yesus mau mengetuk hati Zakeus untuk memberikan suatu keselamatan. Wahyu 3 ayat 20. Wahyu 3 ayat 20. Wahyu pasal yang ketiga ayat yang ke-20. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jika ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Jelas kan? Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Ya, jikalau ada orang yang mendengar suaraku, mendengar firman dan membuka pintu hati,
aku akan masuk mendapatkan dan aku akan makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Zakeus, turunlah, aku harus menumpang di rumahmu. Saat itu Yesus mau mengetuk hati Zakeus untuk menerima Yesus, menerima keselamatan dari Yesus. Dan puji Tuhan, Zakeus tanpa diulang untuk disuruh langsung turun. Buka hati kita untuk terima keselamatan dari Yesus, buka hati untuk terima Yesus, buka hati untuk terima firman. Yesus adalah Allah dan Allah adalah firman. Buka hati kita. Kalau kita masih menutup hati kita, firman tidak bisa masuk. Aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, maka aku akan masuk. Nah, kalau masih menutup pintu, gimana bisa masuk? Yang artinya adalah kalau Yesus mengetuk pintu hati kita, buka untuk kita terima firman. Karena firman pengajaranlah yang akan bisa mengubahkan hidup kita. Ada suatu keubahan hidup kita, menjadi lahir baru, menjadi ciptaan baru dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, buka hati. Kalau masih menutup nggak akan bisa. Harus membuka pintu hati kita. Bersyukurlah kalau sampai saat ini firman pengajaran masih disampaikan, bersyukurlah. Dan saat ini firman pengajaran datang di rumah masing-masing rumah kita. Kita harus bersyukur, tidak repot-repot ke gereja. Tapi ya memang tidak selamanya seperti ini. Makanya berdoa di rumah. Setiap hari berdoa supaya wabah ini segera berlalu dan kita kembali bersekutu di gereja. Kecanggihan teknologi tidak bisa menggantikan keakraban untuk kita bertemu secara langsung. Orang mudik itu loh, meskipun canggih sekarang pakai Skype atau Vicall segala macam, pakai Zoom, tetap gak bisa menggantikan kemesraan ketemu langsung, berpelukan, boyo apa, boyo tampar-tamparan, boyo apa, carane, yo apa salaman, gak bisa. Kecanggihan teknologi gak enak. Makanya dibelani sampai mau mudik, sampai mau pulang. Karena apa? Ingin ketemu langsung. Kecanggihan teknologi tidak bisa menggantikan kasih persaudaraan di antara kita. Tidak bisa. Tuhan, ya. Zakeus mau membuka pintu hati untuk menerima Yesus di dalam kehidupannya. Yang ketiga, makna dari kisah Zakeus adalah pertobatan itu bisa memberikan suatu dampak untuk pribadi, untuk Zakeus, dan juga memberikan suatu dampak yang sangat baik, sangat positif dalam kehidupan keluarga. Jadi yang ketiga, hal yang kita terima, kita dapatkan dari kisah Zakeus ini adalah pertobatan itu bisa berdampak untuk kita, untuk Zakeus, dan juga seisi rumah atau keluarga. Lukas 19 ayat 9. Lukas 19 ayat 9. Injil Lukas pasal 19 ayat yang ke-9. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Zakeus karena dia bertobat, dia mendapatkan keselamatan, bukan hanya dia saja, tetapi keluarga. Seorang bapak, kepala keluarga harus hidup dalam pertobatan supaya seisi keluarga diberkati Tuhan. Kaum pria, kalau yang kemarin ibadah doa, sudah saya sampaikan, perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun, dia mau berusaha dekat Yesus, mendekati Yesus, asalku jama jubah-jubahnya aku sembuh. Dia ingin ada suatu kebangkitan, ada suatu usaha, dia mau disembuhkan, dipulihkan, ada suatu usaha. Demikian juga Zakeus, dia juga ada masalah tentang kesalahan, tentang dosanya. Dia mau berusaha, dia mau melihat Yesus, supaya ada kubahan, ada pertobatan, ada pemulihan. Dan setiap orang yang hidup dalam pertobatan, bukan hanya dirinya yang diselamatkan, seisi keluarga juga diselamatkan. Kaum pria Sion, sebagai kepala keluarga, saya ketuk hatinya pada pagi hari ini. Hiduplah dalam pertobatan. Seluruh kepala keluarga,
juga pemirsa di rumah, saya ketuk hati Anda. Jangan pakai egoisme sendiri, jangan pakai kepentingan diri sendiri, jangan pakai maunya sendiri. Koreksi diri masing-masing pribadi, kepala keluarga, semua saja. Saya ketuk hati bapak-bapak pada siang hari ini. Hiduplah dalam pertobatan supaya keluargamu diberkati Tuhan. Kalau enggak akan bisa. Kaum bapak itu sebagai sumber berkat. Berkat mengalir kepada kepala Harun. Siapa Harun? Laki-laki, pria, kepala keluarga. Seluruh kepala keluarga dan juga calon kepala keluarga hiduplah dalam pertobatan. Tahu kan artinya calon? Calon kepala keluarga harus hidup dalam pertobatan supaya keluargamu nantinya diberkati Tuhan. Zakius jika dia tidak bertobat, maka Yesus tidak akan mengatakan hari ini akan terjadi keselamatan kepada rumah ini. Enggak. Kaum pria Sion semuanya, saya katakan sekali lagi, hiduplah di dalam pertobatan, koreksi diri masing-masing. Kalau ada kesalahan segera minta ampun, segera bertobat. Jangan tunggu lama lagi. Manfaatkan kesabaran Tuhan ini untuk segera berbalik dan bertobat supaya ada keselamatan. Contoh lagi, kepala penjara dan juga bertobat. Kisah Rasul 16, 29 sampai 31. Kisah para Rasul pasal yang ke-16 ayat yang ke-29 sampai 31. Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan, Tuan, apakah yang haruskah aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Puji Tuhan. Kepala penjara ini bertanya, bagaimana supaya aku selamat? Jawab mereka, Paulus dan Silas, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau pribadi. Zakius kan pribadi, ya kan? Akan selamat engkau dan seisi rumahmu. Jika kita bandingkan di Lukas tadi, ya saya bacakan, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Zakius awalnya terima keselamatan secara pribadi. Dampaknya adalah seisi rumah juga mendapatkan berkat keselamatan. Dalam keluarga, kepala keluarga, kaum pria Sion, kaum bapak harus hidup dalam pertobatan supaya keluarga kaum bapak diberkati Tuhan. Jangan selalu menyalahkan orang lain. Jangan juga suka menyalahkan istri. Yo, gara-gara istriku kayak gitu aku jadi gini. Nggak usah mencari alasan yang lain lagi. Segera koreksi diri pribadi dan bertobat. Perbaiki diri masing-masing. Kalau ingin keluargamu diberkati Tuhan, bertobat. Nggak usah suka menyalahkan orang lain. Nggak, gara-gara dia aku begini. Nggak usah pakai bahasa seperti itu. Gara-gara dia aku begini, nggak usah. Tuhan, aku banyak salah. Aku datang kepadamu. Aku mau bertobat. Titik. Ubah hidup. Tanggalkan manusia lama, hidup baru. Lahir baru. Kalau ingin keluargamu diberkati Tuhan. Tunggu apa lagi? Zakius dengan segala kerendahan hati dia mau terima Yesus dan dia terima keselamatan dirinya dan juga keluarganya. Itu luar biasa loh. Dan hari-hari ini kita perlu itu supaya keluarga kita semakin disertai Tuhan, diberkati Tuhan. Karena ada pertobatan dari kepala keluarga. Saya bicara khusus kepala keluarga ini karena Zakius. Saya tidak bicara soal kaum wanita. Karena fokusnya kita kepada Zakius dan dia kepala keluarga. Harus ada pertobatan. Kalau enggak, jangan harap keluarga kaum bapak diberkati Tuhan. Tidak akan bisa. Dan saya pun juga sebagai penyampai firman di sini, saya juga mau berusaha belajar semaksimal mungkin
untuk hidup di dalam pertobatan, karena saya juga ingin keluarga saya diberkati Tuhan. Dan juga saya juga ingin keluarga Sion diberkati Tuhan. Kalau saya juga hidup dalam pertobatan. Kalau seorang gembala tidak hidup dalam pertobatan, bagaimana jemaatnya? Kalau seorang gembala hidupnya enggak jelas, enggak karu-karuan, secara duniawi terus, bagaimana jemaatnya? Terus apa yang dikhotbahkan? Karena ada gembala yang enggak jelas, tanda kutip enggak jelas ya. Terus khotbah di jemaat apa? Ya Pak. Mungkin dia waktu sekolah pendeta enggak membaca aturan pendeta itu penilik jemaat, mungkin itu dilewati karena merepotkan. Baca di Titus itu, penilik jemaat. Mungkin waktu sekolah pendeta nggak mau baca itu, merepoti, terkekang aku, gak bebas, gak usah jadi pendeta, iya, jadi dukun aja apa-apa, kesuwen, iya. Kaum pria harus hidup dalam pertobatan, bukan hanya kaum pria, laki-laki, kaum muda, hiduplah dalam pertobatan. Ya, bukan hanya kaum pria, kaum bapak loh ya. Kalau saya lebih luas lagi, Zakeus laki-laki, kaum muda juga, hiduplah dalam pertobatan. Supaya hidupmu diberkati Tuhan, itu loh. Katanya ingin diberkati Tuhan. Kayak ndonga bendino Tuhan, berkati aku, berkati itu ngene bendino. Melek berkati aku, hari turu berkati aku. Tapi sikapnya gak karu-karuan. Loh gimana mau diberkati? Kalau kita jadi pelaku firman aja nggak usah minta berkat, diberkati Tuhan ya. Doanya kamu udah kan gitu toh. Melek, itu pun sempat berdoa loh ya. Kadang lali berdoa, oh iya berdoa lali ya. Doanya lek nang gereja tok. Iku kan mbok serius mbok gak kok liyane doa liyane dhek tolak-toleh. Luar biasa ya. Gimana coba? Hiduplah dalam pertobatan. Supaya apa? Seisi rumah diberkati Tuhan. Itu harapan saya, kerinduan saya sebagai gembala sidang. Semua keluarga Sion diberkati Tuhan. Itu kerinduan saya. Karena betapa indahnya hidup di dalam berkat Tuhan. Pertobatan bisa menjamah hati seisi keluarga. Dan Tuhan bisa memakai pertobatan itu untuk membawa keselamatan bagi keluarga kita. Jadi pertobatan Zakeus sebagai kepala keluarga bisa juga membawa keselamatan bagi keluarga. Meskipun toh masalah keselamatan itu hal yang pribadi, tapi jika seorang kepala keluarga hidupnya bisa menjadi berkat dan ada pertobatan, maka dampaknya adalah seisi keluarga juga menerima berkat Tuhan, berkat keselamatan. Di sini pentingnya kaum pria. Yang tidak bosan-bosannya saya katakan, kaum pria, kaum muda, hiduplah dalam pertobatan. Percayalah, tanpa kita berdoa minta berkat, pasti diberkati Tuhan. Pasti. Dan saya sudah merasakan itu. Bukan saya sok ahli jadi pelaku firman, tidak, tapi saya mau berusaha jadi pelaku firman. Dan puji Tuhan, sampai sekarang dia menyatakan kuasa pemeliharaannya. Sampai sekarang. Dan berkatnya datang tidak pernah saya duga, tidak pernah saya harapkan, tahu-tahu datang. Cukup saya angan-angan, Tuhan dengar. Ya, saya sedikit kesaksian ya. Saya berangan-angan. Satu jemaat ini kok tidak ada aktivitas ya gitu ya. Maksudnya masalah persembahan itu loh ya. Tapi saya enggak berdoa. Hanya saya angan-angan. Ya. Beberapa hari lalu setelah doa pagi. Iya kok enggak ada aktivitas ya. Kemarin telepon. Bapak, itu saya enggak berdoa loh, angan-angan loh. Bapak yang baik tahu kebutuhan anaknya. Makanya keluarga Sion, ini saya bukan pamer ya, tapi kesaksian dan harus saya saksikan. Bahwa ada bukti bahwa kalau kita dekat sama Tuhan Yesus itu pertolongannya pasti dinyatakan dan pertolongannya tepat pada waktunya. Maaf, saya tidak pamer, tidak, tapi saya berikan kesaksian ini untuk membuktikan bahwa pertolongannya tepat pada waktunya dan Tuhan tahu kebutuhan kita, keperluan kita
Tuhan tahu. Tuhan tahu. Tuhan tahu. Saya terima dengan hati penuh syukur, Tuhan, terima kasih Engkau tahu kebutuhan kami dan anak-anak kami yang luar biasa. Harus dipasok terus setiap hari. Wilayah tengah, Weteng, harus dipasok. Sampai istri saya beli jajan rentengan, coba. Saking gimananya. Itu di rumah ada tuh, kayak di warung gitu, rentengan jajan gitu. Ini kayak warung gitu. Ya. Mah, kakek, gak apa-apa, gak arek. Hui. Dan gak sampai 2 hari, 1,5 hari, amblas coba. Cenai juga njukuk ae iki. Saya di ruangan itu ndelok, enak elek njukuk ya, del kali didik. Gak sampai 2 dino entek. Hui. Lah saya hamba Tuhan, terus gimana? Kan Egri sudah tidak kerja lagi karena di lockdown. Ya tetap sih aktivitas, tapi kan tidak mengajar secara itu kan otomatis segalanya berkurang kan, seperti itu. Ya wes, dongo isu tambah kenceng wes. Tuhan untuk anakku, Tuhan untuk anakku, itu kan. Dan Tuhan tahu kebutuhan hambanya, ya. Anakku urip loh, tak ingoni, itu saya jajan rentengan urip hebat. Jadi nggak putus sego, cukup jajan rentengan itu ya, nggak apa-apa. Jadi untuk kamu ibu bisa nyontoh istri saya, pokoknya jajan rentengan aja, urip besar. Oh. Ya, puji Tuhan, haleluya. Yang di rumah jangan tiru ya, halo, yang di rumah, ya, jangan tiru ya. Puji Tuhan. Kepala keluarga yang bertobat, seisi rumah tangga diberkati Tuhan. Nah karena itu kesempatan ini jangan disia-siakan. Kesabaran Tuhan itu menantikan kita berbalik dan bertobat, jangan disia-siakan. Yesus datang kepada Zakius untuk menyuruhnya turun, memberikan kesempatan, dan Zakius menggunakan kesempatan itu. Dan kita juga saat ini jangan sia-siakan kesempatan untuk kita berbalik dan bertobat, supaya ada keselamatan di seluruh keluarga kita, seisi keluarga kita. Tuhan itu bersabar untuk menantikan kita berbalik dan bertobat. Jangan disia-siakan. Sekian firman Allah pada siang hari ini. Kesabaran Tuhan itu kesempatan untuk kita berbalik dan bertobat. Kita pujikan dengan perlahan-lahan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Kesabaranmu, oh Tuhan.
pada siang hari ini firman pengajaran sudah menegur kehidupan kita semuanya. Lewat Zakeus kita diajar untuk kita mau kembali bertobat, kembali kepada Yesus, menanggalkan manusia lama. Sebesar apapun kesalahan kita, sebesar apapun dosa pelanggaran kita, jangan pernah punya pikiran bahwa dosaku terlalu besar, susah untuk diampuni. Yesus tidak pernah berpikir seperti itu. Yesus mau menerima kita sebesar apapun segala dosa pelanggaran kita dan kesalahan kita. Yesus mau menerima kita apa adanya. Dibutuhkan kerendahan hati untuk mau mengaku salah. Pada siang hari ini juga Zakeus, kepala keluarga, mau menerima Yesus, mau menerima keselamatan, dan dia mau bertobat. Dia mau menanggalkan manusia lama, sikap hidup yang lama yang seringkali menyakiti hati orang-orang. Zakeus mau bertobat. Untuk kita semuanya kaum pria, hiduplah dalam pertobatan. Kalau selama ini kita menyakiti hati istri, hati anak-anak, hati keluarga yang lain, hiduplah dalam pertobatan. Berbaliklah kepada jalan kebenaran. Datang kepada Yesus, terima Yesus, minta ampun. Buka hatimu untuk Yesus masuk ke dalam kehidupanmu, supaya kehidupan kita menerima keselamatan. Bukan hanya kita saja kaum pria yang diselamatkan, tapi seluruh isi keluarga diselamatkan. Haleluya, haleluya. Jangan tunda lagi. Kesabaran Tuhan tetap menantikan kita untuk berbalik dan bertobat. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kumohon kemurahan-Mu, kumohon kemurahan-Mu. Firman-Mu melahirkanku pengajaran. Saya undang Ibu Gembala untuk ke depan mengucapkan syukur untuk berkat firman pengajaran pada siang hari ini. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. 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 Puji syukur kami haturkan kepada Bapa di surga. Haleluya. Kami sangat berterima kasih Tuhan. Haleluya. Engkau selalu berkemurahan untuk kami. Bahkan Engkau tidak pernah membiarkan kami. Pemeliharaan-Mu selalu nyata. Mujizat-Mu selalu ada. Terlebih kasih sayang-Mu dalam kehidupan kami beserta keluarga Sion Tuhan. Dan pada siang hari ini terlebih kami sangat mengucapkan syukur karena firman-Mu yang selalu memberikan nasihat kepada kami, menegur kami, bahkan menuntun langkah-langkah kami. Tanpa firman-Mu Tuhan, kami tidak berdaya. Tanpa firman-Mu kami tidak bisa melangkah Tuhan. Haleluya. Terima kasih
kasih Tuhan, terima kasih. Terlebih Tuhan dalam suasana yang sangat mengerikan ini Tuhan. Tuhan, kami tetap berharap pertolongan-Mu, kemurahan-Mu atas kehidupan kami, keluarga Sion Tuhan. Di tengah-tengah menghadapi wabah corona ini Tuhan, tanpa penyertaan-Mu, tanpa perlindungan-Mu, Tuhan, kami tidak berdaya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terlebih untuk kebutuhan setiap harinya Tuhan, kami serahkan pemeliharaan-Mu untuk keluarga Sion Tuhan. Engkau mendengar jeritan hatinya, Engkau mendengar keluhannya Tuhan. Tetapi kami percaya oleh kuat kuasa firman pengajaran-Mu kami dikuatkan Tuhan, supaya kami semua keluarga Sion hanya berharap kepada Engkau, karena hanya Engkaulah yang bisa kami andalkan dalam kehidupan ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, Kau mau tolong perekonomian keluarga Sion Tuhan. Engkau mau tolong supaya sungguh-sungguh kami mendapatkan kekuatan untuk kami memuji nama daripada Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah firman pengajaran-Mu yang selalu kami junjung tinggi, yang membimbing kami Tuhan, mengarahkan kami Tuhan. Terima kasih, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami tak mampu Tuhan, kami tak mampu. Terima kasih Tuhan, inilah jeritan hati kami Tuhan. Biar kiranya Engkau mau pulihkan negara kami Indonesia ini Tuhan, sehingga kami boleh bersekutu kembali, boleh berfellowship kembali bersama keluarga Sion dan juga umat-Mu yang lain, boleh mendapatkan kebebasan di dalam beribadah kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Berikan hikmat-Mu untuk Bapak Presiden Tuhan, berikan kekuatan selalu Tuhan, menyertai Bapak Presiden di dalam mengatur negara kami Indonesia ini. Terlebih para dokter, perawat Tuhan, yang berjuang Tuhan untuk sesama, berikan kekuatan selalu Tuhan. Terlebih bagi keluarganya yang ditinggalkan, Engkau juga pelihara Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sangat bersyukur Engkau masih memelihara kehidupan kami, dan Engkau masih memberikan kesempatan untuk kami beribadah kepada Engkau meskipun Tuhan lewat live streaming ini Tuhan. Ini suatu bukti bahwa Engkau masih mengasihi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, terlebih kami serahkan Tuhan kepala rumah tangga Tuhan, yaitu bapak-bapak, suami-suami. Berikan hikmat-Mu, roh kebijaksanaan di dalam mengatasi rumah tangganya Tuhan. Nama-Mu dipermuliakan, berikan kekuatan, terlebih berikan kesabaran Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih, pakai hamba-Mu untuk langkah selanjutnya Tuhan, di dalam mengemban tugas daripada Engkau momong keluarga Sion Tuhan. Berikan ketelatenan, ketekunan, serta kesabaran. Biar kiranya hikmat-Mu selalu ada dalam kehidupan hamba-Mu Tuhan. Berikan roh kebijaksanaan Tuhan di dalam menggembalakan domba-domba-Mu yang Engkau kasihi.
domba yang sudah menjadi pilihan-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau memeliharanya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan pada siang hari yang berjalan kami tetap memohonkan perlindungan-Mu untuk keluarga Sion Tuhan. Engkau selimuti dengan kuasa darah-Mu dan Engkau selalu memeliharanya dengan sempurna. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami percaya pada siang hari ini Engkau mendengar seru doa kami yang penuh dengan kekurangan ini. Dan semuanya ini kami haturkan kepada Bapa di dalam surga, di dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Allah dan junjungan kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Selamat siang, Yesus berkati kita semuanya.